Hello Teknolovers, pada tanggal 5 Oktober 2025 mendatang, Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan TNI. 80 tahun tentu bukan usia yang sebentar. Selama hampir satu abad, TNI telah melewati berbagai tantangan, dari mempertahankan kemerdekaan hingga menghadapi ancaman modern yang semakin kompleks. Di peringatan tahun ini, TNI mengusung tema TNI Prime, TNI Rakyat Indonesia Maju. Tema tersebut bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah komitmen besar. Di dalamnya terkandung makna bahwa TNI ingin menjadi kekuatan yang profesional, responsif terhadap perubahan modern dalam persenjataan, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta tetap berpijak pada sumber kekuatan utamanya, rakyat Indonesia. Namun ada yang berbeda dengan peringatan kali ini. Bukan hanya sekedar parade militer atau demonstrasi kemampuan pasukan, tapi juga sebuah langkah besar menuju modernisasi. Pemerintah bersama TNI menyiapkan sejumlah alat utama sistem senjata baru atau alutsista yang mulai akan berdatangan pada tahun 2026. Langkah ini tentu sejalan dengan arah kebijakan pertahanan nasional yang ingin memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Anggaran pertahanan melonjak. Untuk mendukung semua rencana besar tersebut, pemerintah sudah menyiapkan dana jumbo. Dalam RAPBN 2026, alokasi anggaran pertahanan ditetapkan sebesar Rp335,2 triliun. Angka ini melonjak tajam dibandingkan Outlook 2025 yang berada di kisaran Rp247,5 triliun. Lonjakan hampir Rp100 triliun ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pertahanan negara. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli alutsista canggih, tetapi juga untuk kebutuhan persiapan personel, operasional, serta pemeliharaan. Jadi tidak berhenti pada soal membeli, tapi juga memastikan semua peralatan itu siap dipakai secara optimal. Kebijakan ini pun sejalan dengan 8 prioritas belanja negara pada 2026, di mana salah satu fokus utamanya adalah penguatan pertahanan dan keamanan lewat modernisasi alutsista. Jet tempur Rafale Tulen. Punggung baru udara Indonesia sekarang. Mari kita bahas satu persatu alutsista yang akan memperkuat TNI. Pertama ada jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Pesawat ini dikenal sebagai jet Omnirod generasi 4,5. Artinya ia bisa mengerjakan banyak misi sekaligus. Mulai dari superioritas udara, serangan strategis jarak jauh, pengintaian, dukungan tempur jarak dekat hingga operasi anti kapal. Indonesia sendiri melalui Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian sebanyak 42 unit Rafale dengan nilai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kontrak itu juga mencakup paket senjata lengkap serta dukungan logistik. Pengiriman Rafale dijadwalkan dimulai pada awal 2026. Kehadirannya akan menjadi tonggak penting dalam modernisasi kekuatan udara Indonesia, menggantikan sejumlah pesawat tua yang sudah waktunya dipensiunkan. Airbus A400M, si raksasa pengangkut. Selain jet tempur, TNI AU juga akan menerima tambahan kekuatan dari pesawat angkut strategis Airbus A400M. Satu unit pertama direncanakan tiba pada November 2025, disusul unit kedua pada kuartal pertama 2026. A400M bukan sekedar pesawat angkut biasa. Selain mampu membawa muatan besar untuk kebutuhan logistik militer, pesawat ini juga dilengkapi dengan aerial refueling pod yang bisa mengisi bahan bakar jet tempur di udara. Dengan kemampuan ini, pesawat tempur Indonesia seperti Sukhoi, Hawk, hingga Rafale nantinya bisa bertahan lebih lama di udara tanpa harus mendarat. Karena keunggulan inilah, A400M disebut sebagai Force Multiplier, alias pengganda kekuatan yang benar-benar bisa meningkatkan daya tempur udara Indonesia.
drone Anka, era perang modern. Indonesia juga tak mau ketinggalan dalam mengembangkan kekuatan drone. Pada Februari 2023 lalu, Indonesia menaikkan kontrak senilai 300 juta dolar Amerika Serikat dengan Turkish Aerospace Industries untuk membeli 12 unit UAV Anka. Menariknya, kontrak ini melibatkan PT Dirgantara Indonesia. Separuh dari unit drone akan dirakit di Turki, sementara sisanya akan diproduksi di Bandung. Skema ini jelas memberi keuntungan strategis karena membuka peluang transfer teknologi. Drone Anka sendiri adalah UAV jenis MALE atau Medium Altitude Long Endurance yang mampu terbang hingga 24 jam penuh di ketinggian 30.000 kaki dengan membawa muatan hingga 350 kg. Kehadirannya diprediksi akan memperkuat kemampuan intelijen dan serangan jarak jauh TNI AU. Tidak hanya itu, proyek ini juga diharapkan mendukung pengembangan drone lokal seperti elang hitam. T-50I Golden Eagle, jet latih yang bisa bertempur. TNI AU juga akan diperkuat dengan 6 unit tambahan T-50I Golden Eagle buatan Korea Aerospace Industries. Pesawat ini akan masuk bertahap mulai 2025 hingga 2026. Golden Eagle sendiri merupakan jet latih tempur yang fleksibel. Artinya, selain digunakan untuk melatih pilot muda, pesawat ini juga bisa difungsikan sebagai jet tempur ringan. Dengan tambahan ini, Indonesia nantinya akan memiliki total 19 unit T-501. Pengadaan pesawat ini merupakan hasil kontrak yang ditandatangani pada Juli 2021 dengan nilai lebih dari 274 miliar won. Kehadirannya jelas akan menambah kekuatan udara Indonesia, khususnya dalam hal regenerasi pilot tempur. KRI Prabu Siliwangi, raksasa baru di Laut Nusantara. Tidak hanya di udara, kekuatan laut Indonesia juga akan mendapat suntikan tenaga baru. TNI Angkatan Laut dijadwalkan menerima kapal patroli lepas pantai terbaru, yaitu KRI Prabu Siliwangi 321. Kapal kelas Town di Revel ini awalnya dibuat untuk Angkatan Laut Italia dengan nama Ruggiero di Lauria. Namun kini ia akan menjadi salah satu kapal terbesar dalam sejarah TNI AL. Dengan bobot penuh mencapai 6.300 ton dan panjang 143 meter, KRI Prabu Siliwangi menjadi kapal patroli terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Kapal ini bisa digunakan untuk beragam misi, mulai dari patroli maritim, operasi pertahanan udara dan laut, hingga misi kemanusiaan. Tak hanya besar, kapal ini juga dilengkapi teknologi mutakhir, ada radar AESA, rudal pertahanan udara, meriam otomatis, hingga sistem peperangan elektronik canggih. Semua ini menjadikannya aset penting dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, terutama di wilayah-wilayah strategis. Nah, dengan kehadiran berbagai alutsista baru ini, peringatan HUT ke-80 TNI jelas bukan sekedar seremonial belaka. Ini adalah momentum besar menuju era baru pertahanan Indonesia. Lonjakan anggaran pertahanan, hadirnya jet tempur Revel, pesawat angkut Al-400M, drone Anka, tambahan Golden Eagle, hingga kapal perang raksasa KRI Prabu Siliwangi. Semuanya adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat TNI. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam persaingan global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang semakin dinamis. Modernisasi ini bukan hanya soal senjata, tapi juga soal kesiapan menghadapi ancaman masa depan. Sebagai rakyat, tentu kita berharap TNI tetap teguh pada jati dirinya, kuat bersama rakyat, modern tanpa kehilangan identitas, dan selalu siap menjaga kedaulatan Indonesia. Jadi saat HUT ke-80 nanti, mari kita rayakan bukan hanya dengan rasa bangga, tapi juga dengan doa dan harapan agar TNI terus menjadi benteng yang kokoh bagi bangsa dan negara.